Oke, baik. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, sekali lagi saya menyapa semuanya. Selamat pagi, Shalom. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, ya, ibadah Raya GSRI Pontianak pada tanggal 5 September 2021. Baik, sidang jemaat, sebelum kita memulai ibadah ini, saya mengajak semua sidang jemaat untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, kita akan mengawali ibadah kita dengan satu firman Tuhan. Sebentar. Oke, kita akan membaca satu firman Tuhan yang diambil di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9. Yang berbunyi, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita akan menyangkat satu pujian. Kita katakan, Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Pandang bentuk dan rupa sebentar ya. Pandang bentuk dan rupa, kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama sekali. Kau Bapa yang mengajar badai langit ini, yang buat terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan.
Raja Wali, mengatasi segala cobaan. Kau Untuk lagu pembuka, saya minta Guru Injil Suryanto untuk membawakannya, untuk memimpin kita. Guru Injil Suryanto, silakan. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami jemaat Tuhan boleh bersama-sama berkumpul melalui ruang Zoom ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau ada bersama dengan kami, dimanapun kami saat ini berada, di rumah kami masing-masing. Kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, pelayanan, baik semua yang akan terjadi di dalam ibadah pada pagi hari ini, semuanya karena kehendak Tuhan. Tuhan tolong yang melayani pada pagi ini, Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu, Pendeta Paulus Mark yang akan memberitakan firman Tuhan dan yang akan memimpin dalam perjamuan kudus nantinya. Kiranya kami semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Dari awal hingga selesai ibadah ini, hanya nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan mengangkat satu pujian lagi, ya, saudara-saudara yang terkasih. Apakah ada suaranya, saudara-saudari? Ada. Ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ada kuasa darahnya. Ada kuasa. Maukah engkau bebas dari
darahnya, dalam darahnya. Oke, baik, saudara-saudara, kita akan sebelum kita menyanyikan satu pujian berikutnya, kita akan melihat ya untuk persembahan kolektor. Saudara-saudari boleh melihat ya. Saudara-saudari boleh melihat di dalam slide yang saya tampilkan, ya, itu ada nama-namanya. Jadi saya tidak menyebutkan satu persatu namanya, saudara-saudari, ya. Kalian boleh melihat semuanya. Itu ada persembahan kolektor, kemudian untuk persembahan pengucapan syukur, ya. Itu juga ada semuanya di situ. Kemudian juga ada ya persembahan diakonia dan juga untuk persembahan daripada gerakan 10.000 ya, semuanya sudah ada di sana semua. Jadi saudara-saudari boleh melihat ya. Baik. Kita akan mengangkat satu pujian sebelum kita memulai firman Tuhan. Kita katakan, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Kuasa memulihkan
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau terkadang tidak bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi, apa yang Tuhan telah rencanakan. Tapi biarlah kita boleh percaya dan berserah pada Dia. Kita yakin percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Paulus Mark. Waktu dan tempat saya persilakan. Musi, tolong suaranya dihidupkan dulu. Musi, tolong suaranya dibuka dulu. Musi, tolong suaranya dibuka dulu. Minta tolong Simu, boleh Simu untuk dibantu Simu. Nggak bisa, dia nggak respon. Simu, boleh minta tolong Simu untuk dibantu Simu. Simu sudah bantu. Dia bisa lari ya. Oke, sudah. Oke, baik, silakan Musi. Oke, terima kasih. Selamat pagi bagi saudara-saudara semuanya dan selamat hari Minggu. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, Tuhan tetap memimpin kita di dalam suasana yang tidak memungkinkan pun, ya kita masih tetap ya dipelihara oleh Tuhan ya. Dan sehingga pada pagi hari ini kita bisa ikut dalam ibadah walaupun tidak secara tatap muka, secara Zoom kita juga ya bisa melihat satu sama lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami dan Engkau memberkati kami ya terus ya dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga semua ya elektronik semuanya ya tidak menghalangi kami untuk ya membicarakan mengenai firman Tuhan dan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara semuanya, karena pagi ini adalah perjamuan kudus, jadi saya ingin ya menjelaskan ya tentang menerima perjamuan kudus. Karena terus terang saja tidak semua orang-orang Kristen atau jemaat bisa mengerti akan perjamuan kudus. Kadang-kadang
ya orang-orang Kristen merasakan perjamuan kudus ya hanya ya makanan biasa saja. Oleh sebab itu ada juga jemaat kalau perjamuan kudus dia baru datang ke gereja. Kalau tidak perjamuan kudus tidak. Karena ya perjamuan kudus ya hanya makan perjamuan kudus begitu saja. Jadi tidak mempunyai arti bagi dia. Dan itu sebabnya saudaraku bahwa ya kita Rasul Paulus menjelaskan tentang peraturan-peraturan mengenai perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 yang selalu kita baca pada waktu kebaktian perjamuan kudus atau minggu yang pertama, yaitu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-33. Ya, saya tidak akan membacakan semuanya. Ya, saya mengharapkan bahwa sidang jemaat atau saudara-saudara jangan hanya membaca, coba diartikan begitu ya. Ya, satu ayat demi satu ayat apa sih yang ditekankan di situ oleh Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Makanya ya karena sidang jemaat di Korintus itu tidak menurut peraturan untuk perjamuan kudus, lalu disalahgunakan, ya dijadikan perjamuan kudus itu seperti makanan biasa saja, tidak ada apa-apa begitu. Ya, dan di dalam ayat yang ke-17 ya jelas dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat menguji kamu sebab ya pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Ini adalah Rasul Paulus yang menekankan kepada sidang jemaat di Korintus. Dikatakan bahwa dalam peraturan-peraturan. Jadi untuk menerima perjamuan kudus itu ada peraturan-peraturan tersendiri. Jadi tidak hanya kita makan bersukaria, hanya ya makan begitu saja. Itu tidak demikian. Ya, makanya ya ada juga orang-orang ya Kristen yang mengatakan aduh perjamuan kudus ini ya kecil amat gitu. Rotinya kecil amat. Jadi anggurnya kok sedikit, enggak puas kayaknya begitu. Loh, kalau kita menganggap perjamuan kudus itu ya harus banyak-banyak seperti makan sampai kenyang seperti sidang jemaat di Korintus, itu sudah salah. Ya, itu sudah salah ya. Ya, perjamuan kudus ini saudaraku bahwa ya kita melihat di dalam perjamuan kudus itu ya dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Perjamuan kudus ini bukan diadakan oleh gereja atau oleh salah seorang pendeta atau salah seorang tokoh gereja. Dan di sini dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Ya, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, diambilnya roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Saudaraku, kita melihat ini adalah asal mulanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diadakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu malam dia akan diserahkan untuk disalibkan. Dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Saudaraku, bahwa itu adalah perjamuan kudus yang pertama yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Lalu dia katakan bahwa ya suatu peringatan. Dia katakan bahwa ya perjamuan kudus itu adalah suatu peringatan. Dia katakan ya Yesus mengambil roti
Setelah dipecah-pecahkannya, lalu dibagikannya kepada muridnya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ya, perbuatlah demikian, menjadi suatu peringatan akan aku. Perjamuan kudus itu adalah memperingati, adalah satu peringatan terhadap pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Saudaraku, bahwa gereja-gereja juga berbeda-beda cara untuk menerima perjamuan kudus. Ada gereja-gereja yang setiap bulan satu kali menerima diadakan perjamuan kudus. Ada juga gereja-gereja yang beberapa bulan misalnya ya diadakan satu kali. Jadi tidak setiap minggu, setiap bulan, ya. Dan ada juga gereja-gereja yang tertentu, ya. Kadang-kadang berturut-turut satu minggu perjamuan kudus, ya satu minggu yang akan datang perjamuan kudus lagi begitu. Jadi ya macam-macam ya, gereja yang mengadakan waktu gitu ya, ya waktunya. Kalau kami di sekolah teologi 1 tahun 1 kali. Ya, perjamuan kudus. Ya, jadi tidak diadakan setiap bulan atau 3 bulan 1 kali atau 6 bulan 1 kali. Jadi 1 tahun ya 1 kali. Saudaraku, bahwa ini ya tidak menyalahgunakan untuk perjamuan kudus. Ini masing-masing gereja yang menentukan untuk perjamuan. Tidak harus setiap bulan, tidak harus setiap tahun, tidak harus setiap 3 bulan, tidak harus setiap minggu. Itu masing-masing gereja yang menentukan. Dia hanya mengenai cara peraturan untuk menerima perjamuan kudus itu ya harus ya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, dan kita ya melihat perjamuan kudus itu adalah merupakan ya sakramen di dalam gereja, ya, peraturan daripada gereja. Di gereja ada kalau di dalam gereja Injili ya Kristen pada umumnya ya 2 upacara yang dikatakan sakramen, yaitu 1 baptisan, 1 adalah perjamuan kudus. Karena baptisan dan perjamuan kudus itu adalah melambangkan atau memperingati atau ada hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, terutama di dalam baptisan misalnya ya. Pada waktu kita dibaptis, diselam, jadi itu adalah melambangkan kita mati bersama-sama dengan Kristus. Pada waktu kita dinaikkan dari air, yaitu menyatakan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi ada hubungan ya dengan kehidupan Tuhan Yesus, termasuk juga ya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu roti, itu melambangkan tubuh daripada Kristus. Saudaraku, bahwa ya dan kalau kita melihat ya anggur ya juga di dalam ayat yang ayat yang berikutnya, saudaraku, bahwa juga melambangkan darah daripada Kristus. Kalau kita melihat ya di dalam ayat 25. Ya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudaraku, bahwa anggur dengan tubuh dengan roti itu melambangkan ya, roti melambangkan tubuh Kristus ya, anggur melambangkan darah daripada Kristus. Roti adalah memperingati tubuh daripada Kristus, anggur memperingati adalah ya darah daripada Kristus. Saudaraku, bahwa anggur
ya, dan roti ini bukan tubuh Kristus yang sebenarnya, tapi hanya melambangkan. Karena Yesus mengatakan bahwa ya inilah tubuhku, ya lalu diserahkan ya, karena kamu. Dia tidak memberikan tubuhnya, tapi dia memberikan roti. Ya inilah darahku, dia katakan bahwa ya sebagai suatu peringatan, dia tidak memberikan darah, tapi dia memberikan anggur. Karena ada sebahagian gereja yang menganggap anggur pada waktu makan perjamuan kudus, roti ini adalah benar-benar tubuh Kristus. Ya, anggur itu adalah benar-benar darah daripada Kristus. Saudaraku, bahwa sedangkan ya Yesus sendiri pun ya tidak memberikan tubuhnya dan darahnya. Nah, pada waktu di dalam Alkitab, Yesus juga mengatakan, siapa yang memakan tubuhnya, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan Yesus tidak memberikan tubuhnya yang sebenarnya, ya, tapi adalah ya roti dengan ya anggur. Makanya kita melihat bahwa roti ini adalah suatu ya peringatan tentang tubuh daripada Kristus yang sudah hancur seraku bawa untuk ya kita, dan darah daripada Kristus yang mengalir dari atas kayu salib itu seraku bahwa untuk pengampunan dosa. Dan itulah kita melihat ya perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini adalah satu peringatan yang harus senantiasa kita ya peringatkan, kita ingatkan ya di dalam kehidupan kerohanian orang-orang Kristen. Saudaraku, bahwa ya perjamuan kudus ini kita melihat peringatan memperingati apa? Yaitu yang pertama, saudaraku, bahwa perjamuan kudus itu adalah memperingati kematian daripada ya Tuhan Yesus. Ya, Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, bahwa pada waktu dia dipaku di atas kayu salib, dia meneteskan darahnya lalu untuk pengampunan dosa. Makanya pada waktu kita makan perjamuan kudus ini, ya kita juga harus memeriksa diri kita sendiri. Ya, menurut ya, cara daripada Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudaraku, bahwa ini adalah cara untuk makan perjamuan kudus. Ya, kita bukan menantikan, aduh minggu pertama perjamuan kudus, wah enak, ya kita makan bersama-sama. Ada juga orang yang pikir ya bahwa 1 bulan 1 kali nggak cukup, harus setiap minggu. Kemungkinan ada yang berpendapat begitu. Ada orang yang berpikir bahwa aduh aku sudah nggak sabar lagi ya makan perjamuan kudus. Kayaknya kayak makanan biasa. Tapi makan perjamuan kudus di sini peraturannya. Ya karena DDK katakan bahwa karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, ya baru dia menerima perjamuan kudus. Menguji dirinya sendiri maksudnya itu menguji diri sendiri, mengoreksi kehidupan diri sendiri di hadapan Tuhan, apakah kita layak untuk menerima perjamuan kudus. Itu yang dikatakan. Ayat yang ke-29 ya jelas mengatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, kita melihat ya, kalau kita menguji diri sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Nah, kita melihat ini adalah cara untuk menerima perjamuan kudus. Kita harus mengoreksi diri sendiri di hadapan Tuhan. Ya, karena roti ini adalah melambangkan tubuh daripada Kristus, anggur melambangkan darah daripada Kristus, berarti Kristus seutuhnya ya ada di depan kita. Kita menghadap Tuhan. Nah, pada waktu kita menghadap Tuhan, saudaraku, bahwa tidak sembarangan. Kita harus layak untuk menghadap Tuhan. Kalau kita tidak layak, saudaraku, bahwa kita mendapatkan hukuman. Nah, pada waktu kita membaca di dalam Perjanjian Lama, saudaraku, bahwa pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, lalu ya Tuhan mengatakan, Musa, Musa. Dia katakan bahwa aku ada di sini. Ya, dan Tuhan mengatakan bahwa ya lepaskanlah ya sandalmu atau sepatumu karena tempat kamu menginjak itu adalah kudus. Saudaraku, bahwa kenapa harus melepaskan sepatu, harus melepaskan sandal. Saudaraku, bahwa karena kita melihat melepaskan kepalsuan kita, sepertinya begitu. Ya, karena dia sekarang ada di tempat yang kudus. Jadi dia harus ada kekudusan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau tidak ada kekudusan bertemu dengan Tuhan, bahwa ya manusia itu akan mati. Makanya kita pada saat ini tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena kita masih seorang yang status seorang yang berdosa. Tapi pada waktu kita ya nanti sudah melepaskan tubuh jasmani, tubuh dosa ini, kita mendapatkan tubuh yang rohani. Dan pada saat itu kita bisa menghadap Tuhan. Dan kita melihat bahwa kita layak ya, berdiri di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada waktu itu juga kita melihat ya Adam dan Hawa. Pada waktu dia diciptakan, saudaraku, bahwa kudus menurut gambar dan teladan daripada Allah. Allah menempatkan dia di Taman Eden. Dia bisa bergaul dengan Allah. Dia bisa berbicara dengan Allah. Dia bisa bermain-main dengan Allah. Saudaraku, bahwa pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, Allah usir dia dari Taman Eden. Karena sudah tidak berlayak lagi ya untuk bersama-sama dengan Allah. Saudaraku, bahwa ini juga cara kita menerima perjamuan kudus. Saudaraku, bahwa kita harus layak di hadapan Tuhan. Layak itu kita harus melepaskan ya dosa-dosa kita. Saudaraku, bahwa ya mungkin kita ya, merasa kita tidak berbuat dosa-dosa yang menyolok, yang melanggar hukum, yang masuk penjara. Ya, saudaraku, bahwa dosa-dosa yang kecil pun, saudaraku, bahwa itu dosa. Ya, misalnya keangkuhan, ya, lalu ya membenarkan diri. Ya, kita menganggap diri kita benar, orang salah semua. Ya, itu juga dosa. Saudaraku, bahwa ya mungkin ada dendam. Ya, mungkin ya kita melihat bahwa ada ketamaan. Dan kita melihat, saudaraku, bahwa ya semuanya kemarahan, semuanya itu adalah dosa. Ya, lalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak layak dikatakan, diucapkan oleh orang Kristen, lalu yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang di luar Kristen, itu juga dosa. Saudaraku, bahwa mungkin itu menjadi suatu kebiasaan kita. Pada waktu kita marah, perkataan yang kotor-kotor keluar. Ya, pada waktu ya kita senang, mungkin perkataan yang baik yang keluar. Tapi itu adalah suatu dosa, saudaraku. Saya setuju sekali, senang sekali ya memimpin perjamuan kudus di satu gereja. Nah, pada saat itu saya mengadakan KKR beberapa hari, beberapa malam di gereja itu.
dan akhirnya terakhir diadakan perjamuan kudus. Saudaraku, bahwa saya pimpin perjamuan kudus, tapi menurut peraturan daripada gereja itu. Jadi di dalam selesai saya khotbah, saudaraku, bahwa langsung dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus tidak langsung diterima begitu saja. Saudaraku, bahwa kami mengadakan satu waktu untuk saling mengoreksi diri sendiri, ya, saling mengaku dosa kita kepada seseorang mungkin. Ya, lalu semuanya tunduk kepala, sikap berdoa, tidak melihat satu dengan yang lain, tapi hanya ada suara. Ya, ada yang berdiri mengatakan bahwa ya saya minta maaf kepada si A. Ya, pada satu saat itu saya marah sekali, saya ya mengeluarkan perkataan yang tidak baik ya kepada dia. Ya, saya minta maaf. Lalu dari orang yang itu dia berdiri, dia katakan bahwa ya saya sudah memaafkan ya saudara. Dan banyak ya saling mengaku dosa-dosa ya, dan lain, mungkin ada ya kira-kira setengah jam atau dan semua sudah tidak ada suara lagi. Mereka memang sudah biasa begitu ya, sudah tidak ada suara. Kemudian ya kebaktian sementara ya dihentikan, dibubarkan, ya semuanya bisa ya bebas ya bersalaman satu dengan yang lain. Ya, untuk minta ya maaf dan lain sebagainya. Saudaraku, bahwa akhirnya baru masuk lagi ya ke gereja. Kemudian baru menerima perjamuan kudus. Saudaraku, bahwa ya menerima perjamuan kudus harus dengan hati yang lapang, dengan hati yang dengan ya ke hati kita yang plong kayaknya gitu ya. Plong, tidak ada beban. Ya, tidak ada dosa, tidak ada ya dendam, tidak ada keangkuhan kita, dan ya tidak ada ya membenarkan diri sendiri. Saudaraku, bahwa itu semuanya, saudaraku, bahwa sudah tidak ada lagi. Tapi setelah kita akui, jadi kita tidak mengulangi itu. Saudaraku, bahwa inilah caranya menerima perjamuan kudus. Ya, ada juga gereja yang menerima perjamuan kudus yang pada waktu gereja kacau. Oh, gereja itu kacau, banyak masalah yang terjadi, banyak kesalahan, mungkin banyak keceksokan. Aduh, ya udah kita adakan perjamuan kudus, gitu. Jadi diadakan perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus itu, ya kita membereskan dosa kita. Ya, kita mengakui dosa kita. Kita mengakui ya membereskan ya kesalahan kita, kelemahan kita. Saudaraku, bahwa ya kita membaharui hubungan kita satu dengan yang lain. Saudaraku, bahwa ya akhirnya ya menerima perjamuan kudus. Setelah menerima perjamuan kudus, saudaraku, bahwa kita ya dengan hati yang lapang dada, ya, dengan hati yang plong, yang ringan ya sekali. Saudaraku, bahwa itu adalah cara-cara gereja menerima perjamuan kudus. Suatu karena kita melihat ya perjamuan kudus ini adalah memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus mati? Dia mati adalah oleh sebab dosa kita. Nah, kita memperingati perjamuan, kita minum perjamuan kudus, kita memperingati kematian Tuhan Yesus, berarti kita harus menyelesaikan dosa kita. Dan kita harus dengan ya suatu hati yang terbuka, hati yang lapang, saudaraku, bahwa ya kita ya menerima perjamuan kudus, baru perjamuan kudus itu mempunyai arti di dalam kehidupan kita, mempunyai suatu kuasa, mempunyai kuasa untuk penyembuhan, mempunyai ini adalah ya cara-cara ya daripada perjamuan kudus atau pengertian daripada perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu bukan makanan yang biasa-biasa ya kita terima setelah ya, waktu kita menerima
tidak merasa apa-apa. Waktu kita setelah menerima perjamuan kudus juga tidak merasa apa-apa. Ya, karena Rasul Paulus jelas mengatakan di sini dikatakan bahwa tidak heran di antara kamu banyak yang sakit, banyak yang lemah, ya, yang mati pun katanya ya tidak sedikit. Ya, ini adalah akibat daripada salah menerima perjamuan kudus. Saudaraku, bahwa kalau kita menerima perjamuan kudus dengan benar, saudaraku, bahwa perjamuan kudus itu akan memberikan suatu kuasa, ya, dan manfaat dan ya juga kekuatan ya di dalam kehidupan kita diberkati. Saudaraku, bahwa kami pernah ada di satu gereja, ya, ada seorang ya nenek yang sakit parah, yang sakit kuat ya. Dia itu sudah masuk rumah sakit, kemudian dari rumah sakit pun sudah angkat tangan, lalu akhirnya saudaraku dia pulang ya, lalu cucunya juga ada sekolah minggu, lalu ya minta ya kami mendoakan dia. Saudaraku, bahwa ya kami doakan dia ya dengan mengadakan perjamuan kudus. Lalu kami adakan perjamuan kudus, kami berdoa ya dan saling mengaku dosa, dan dia juga ya mengaku dosanya, kesalahannya di hadapan Tuhan dan minta pengampunan daripada Tuhan, minta kesembuhan daripada Tuhan. Saudaraku, bahwa dengan kesadaran ya, dengan kesadaran, bukan hanya diucapkan, dengan kesadaran. Ya, akhirnya saudaraku, bahwa ya setelah ya kami ya doakan ya lalu diadakan perjamuan kudus, saudaraku, bahwa minggu berikutnya ya kami ya pergi untuk kebaktian. Puji Tuhan ya si nenek ini sudah bisa ke gereja dan dia bersaksi di hadapan Tuhan. Saudaraku, bahwa ini perjamuan kudus. Makanya di dalam perjamuan kudus itu ada ya kuasa. Lalu kalau kita menerima ya perjamuan kudus, lalu perjamuan kudus diadakan itu bukan hanya diadakan ya biasa-biasa saja seperti makanan biasa, tetapi ada ya khusus ya istimewa, mempunyai suatu pengertian ya yang tertentu. Itu sebabnya Yesus mengadakan perjamuan kudus. Lalu perjamuan kudus yang diadakan oleh Tuhan Yesus itu diteruskan oleh murid-murid. Dan setelah itu ya murid-murid, saudaraku, bahwa meneruskan ya di gereja sampai pada saat ini. Lalu kita ya bersyukur kepada Tuhan ya karena ya kita bisa pada hari ini untuk ya ikut kebaktian dalam kebaktian perjamuan kudus. Semoga perjamuan kudus pada pagi hari ini bisa menjadi suatu berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita kalau kita menerima perjamuan kudus ini dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semoga Tuhan Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dan selanjutnya ada perjamuan kudus. Semoga Tuhan persiapkan hati kami dengan benar ya untuk menerima perjamuan kudus. Agar perjamuan kudus pada pagi hari ini bisa mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada yang memimpin. Baik, terima kasih Moksi untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada sidang jemaat semuanya. Kiranya ya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, saya akan menampilkan lagi slide. Sebentar. Oke. Oke, untuk persembahan saya tampilkan lagi ya. Ini untuk persembahan kolekte. Ya, ada nama-namanya, semuanya sudah tertera
ya, dengan total itu ada 3.575.000. Kemudian ada persembahan bulanan juga ada nama-nama yang sudah tertera, ya. Sidang jemaat boleh melihat, ya, mau difoto silakan. Persembahan bulanan, persembahan kolektor, kemudian ada persembahan pengucapan syukur, diakonia, dan gerakan 10.000. Ya. Saya ambil sedikit waktu ya. Ya, tentang persembahan ini, ya saya minta, karena ini kan kita tidak cek di bank juga, ya saudaraku, bahwa karena semuanya pakai transfer. Jadi persembahannya itu cobalah dijelaskan ya. Ya, ini persembahan kolektor misalnya. Nah, ini persembahan bulanan. Jadi supaya saya nggak bingung. Persembahan bulanan ya tidak disebutkan bulanan, saya masukkan ke kolektor. Masukkan ke bulanan lagi, jadi double gitu ya. Jadi ya bingung begitu. Jadi kalau yang kolektor saya masukkan ke kolektor, yang persembahan bulanan saya masukkan ke buku persembahan bulanan gitu ya. Saya minta jelaskan gitu ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Kita akan bentar. Oke, kita akan menyanyikan satu pujian ya untuk menyanyikan persembahan. Jadi persembahan bisa diberikan ya di rekening yang sudah tertera ya di BCA, dengan nomor BCA sudah ada dan atas nama Paulus Mak dan Li Teng Kiang ya. Kita angkat satu pujian lagi, kita angkat pujian ada kuasa dalam darah Yesus. Kita ambil di Oke, kita ambil di bait keduanya aja ya. Kali aja gitu. Engkau melayani Yesus, dalam darahnya ada kuasa dan darah kudus di dalam kepadanya ada kuasa dalam darahnya. Darah dosa ada kuasa. Oke, untuk lagu persembahan saya minta kesediaan saudari Sofi untuk membawakannya. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami syukur padamu ya Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan memampukan kami Tuhan, bagi anak-anak Tuhan di semua tempat, di seluruh tempat daerah ya Tuhan, boleh disatukan dalam satu ibadah Jum pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami, baik puji-pujian kami, maupun penyembahan kami, maupun firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan. Dan Tuhan istimewa Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, agar sungguh persembahan yang kami berikan ini dari ketulusan hati kami, dari kerelaan hati kami, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, baik di GSRI maupun untuk pekerjaan Tuhan yang lainnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Amin. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini.
Kita angkat pujian Bapak, terima kasih. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Paulus Mark, dan setelah itu kita akan menerima perjamuan kudus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bisa dengar? Bisa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, ya Engkau sudah memimpin kami sepanjang ya ibadah dari mula, pertengahan sampai akhirnya kami boleh merasakan hadirat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri ya ibadah kami. Ya, semoga anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai ya sidang jemaat, ya biar di mana saja mereka berada dari saat ini sampai selama-lamanya. Tan nhân chủ Giêsu Kitô嘅恩惠, song帝嘅慈愛，先年咧咁中火教同，上以中天用姊妹同齊，從今直到永遠。阿門。Amin. Amin. 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 Selanjutnya kita ada perjamuan kudus. Kita ada perjamuan kudus. Kan ada. Baik. Saudaraku, bahwa kita semuanya sudah mempersiapkan perjamuan kudus ya. Ya, karena perjamuan kudus ini ya sekarang sudah bisa dibeli di toko buku, dan kalau yang tidak ada ya seperti yang sudah jadi, ya bisa dengan roti kebeng atau roti tawar, atau dengan anggurnya, bisa dengan sirup, bisa dengan air kelapa. Ya, kalau kami di sekolah dulu kami pakai air kelapa, ya, jadi menggantikan anggur. Jadi itu semua bisa ya. Ya, kita buka ya untuk lapisan yang pertama. Kita ambil roti. Kita semuanya sudah ambil roti. Ya, mari kita ya berdoa. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada roti, melambangkan tubuh daripada Kristus yang sudah diserahkan kepada kami, yang memberikan suatu kehidupan yang kekal di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, pada waktu Tuhan Yesus diserahkan malam hari itu, diambilnya roti, dibagi-bagikannya kepada muridnya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah demikian, menjadi suatu peringatan akan daku. Silakan makan.
Setelah itu kita buka untuk lapisan yang kedua, yaitu ya anggur. Untuk lapisan yang kedua, ya kita ya sudah siap ya. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tangan kami ada anggur, melambangkan darah daripada Kristus yang dicurahkan dari atas kayu salib. Karena pada waktu ya Engkau diserahkan malam hari itu, Engkau mengambil ya setelah makan, ya, Engkau mengambil anggur dan mengatakan bahwa inilah darahku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan pada saat ini untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Agar perjamuan kudus itu ya menjadi suatu manfaat dan mendatangkan suatu kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan minum. Ya, berdoa teduh. Ya, kebaktian kita selesai. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, Muksi semua sih. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Yesus memberkati. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayaknya ada kedatangan tamu lagi tadi, Raja Salomo tadi. Ya, hari ini Raja Salomo bergabung dengan kita. Salomon. Semoga saja kekayaannya dicurahkan. Mana Anda kelihatan dong mukanya? Salomo King. Salomo King. 1 kilo emas sudah cukup ya buat kita ya. Salomo. Halo Salomo. Salomon. Sailormon kali itu, Sailormon. Sailomon. Ikan salmon. Oh, Salomo Belum buka suara, Raja Salomo nggak buka suara. Anton nyanyinya enggak kedengaran suaranya ya. Kalian kayaknya ini ya mesti jaringan nah. Tapi di tempat saya sih kedengaran jelas. Halo sih. Ibu Soinai. Ya, kalau ibadah online gini lah, kalau jaringan nggak bagus kadang-kadang bisa hilang suaranya kecil. Jadi enggak kedengaran nyanyi. Iya. Sorry. Yang penting ibu dalam hati aja nyanyinya. Orang lagi ibadah. Oke ya. Oke. Yang mau keluar silakan. Ya. Yang Selamat pagi, mau Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. yang mau silakan. Terima kasih atas pelayanan. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bye bye Kayla. Ya. Bye bye Kayla. Iya, cucu. Selamat pagi, Boksu. Ya, selamat pagi ya semuanya ya. Saya akan mengakhiri ibadah Zoom kita. Ada angkotnya itu. Ya, Manogar. Ya, Pak Manogar. Ya, puji Tuhan. Ya, Ibu Soinai. Selamat minggu semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Ya. Aduh, jika tôi唔做啊，當然要唔要探風你咯。呀，都唔曉起行哦。係嘛。Jadi lihat情況jadi ya lung tung yo oi miền Bắc oi tiền nhưng mà. Makasih. Iya.
Akasa, Jenny 好冇 Jenny？ Jenny 好没吧？ Yes. Lama enggak dengar suara Jenny itu. Dia suruh emaknya doakan dia dapat anak. Oh. Udah dapat ya? Amin kan? Udah dapat ya? Ya. Udah jadi calon? Belum. Oh, belum. Aku pikir udah jadi calon ibu. Minta berdoanya ya. Halo, siap. Ya, siap. Baik-baik. Iya, baik-baik. Baik-baik. Ya, baik-baiklah. Sehat-sehat lah ya. Oke. Ini siapa nih? Asin. Oh, Su Fui itu, Su Fui. Su Fui, cái nhóm bạn. Mai không? Here. Aquí mana Su Fui? Su Fui ở nhà trong bún này biết không? Qua đây à, Hồ Giao Kiên. Hồ Giao Kim ada ya? Enggak, tidak dulu. Udah live ya, Hồ Giao Kiên. Ada suara ya? Halo, okay. ada. Pamit. Ya. Oke. Yang mau keluar silakan. Ngobrol. Raja Salomo ini siapa nih? Raja Salomo Joni lah, Musi siapa lagi? Oh, Joni. Paling kaya. Dia harus dikasih Salomo Joni begitu. Itulah. Oke, semuanya saya akan mengakhiri ya. Oke. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.